Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat selalu melakukan aktivitas sebagaimana biasanya dengan tetap melakukan protokol 3M ya. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai pemeriksaan perkara pada peradilan tata usaha negara ya. Jadi kalau kita berbicara tentang proses pemeriksaan perkara, maka di dalam pengadilan tata usaha negara hal ini harus didahului oleh pengajuan gugatan sampai dengan putusan dan juga eksekusi ya, yang mana proses berperkara di peradilan tata usaha negara pada intinya melalui tahapan-tahapan ya. Jadi ada 13 tahapan di dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan tata usaha negara sampai dengan jatuhnya eksekusi. Pada tahap yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan. Nah, pemeriksaan pendahuluan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pemeriksaan administrasi di kepaniteraan. Yang kedua, adanya dismissal prosedur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, berkaitan dengan dismissal prosedur ini dapat disaksikan di dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Setelah adanya dismissal prosedur, maka kita akan masuk ke dalam hal yang namanya pemeriksaan persiapan di dalam peradilan tata usaha negara. Dasar hukumnya ada di pada pasal 63. Nah, bagian proses pemeriksaan yang kedua adalah adanya pemeriksaan persidangan. Nah, pemeriksaan persidangan ini itu dapat kita lihat dari pasal 74 ayat 1, pasal 74 ayat 1, pasal 75 ayat 1, ayat 2, pasal 100, pasal 97 ayat 1, dan juga pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang mana pasal-pasal yang saya sebutkan tadi itu ada 7 tahapan. Tahapan pertama adalah pembacaan gugatan, yang kedua pembacaan jawaban, yang ketiga adanya replik, yang keempat adanya duplik, yang kelima adanya sebuah pembuktian ya. Yang ini pembuktian dapat dilihat di pasal 100 ya. Nah, setelah adanya pembuktian maka kita akan melihat lagi ada yang namanya kesimpulan. Setelah adanya kesimpulan yang diatur dalam pasal 97 ayat 1, maka terdapat pula yang namanya putusan ya. Jadi putusan itu ada di pasal 108 mengenai peradilan tata usaha negara. Nah, pada proses yang ketiga itu adalah pembacaan putusan ya. Nah, pembacaan putusan ini sebagaimana saya sebutkan tadi ada di pasal 108 ya, yang mana putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jadi dapat disaksikan oleh masyarakat umum ataupun yang bersengketa. Yang kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, maka atas perintah hakim, ketua sidang salinan putusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Jadi ada tembusannya ya, hasil dari putusan pengadilan tata usaha negara ini. Setelah tadi dibacakan secara terbuka namun pihak-pihak tidak datang, maka akan dibuatkan sebuah surat tercatat kepada yang bersangkutan. Dan yang tahapan ketiga dalam pembacaan putusan adalah tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam pasal 108, akibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi ada kekuatan hukumnya apabila tidak dipatuhi sesuai dengan pasal 1 ya, ayat 1 sesuai dengan ayat 1 pasal 108 ya. Nah, yang keempat dari proses ini adalah materi muatan putusan. Nah, kalau berbicara tentang materi muatan putusan ini dapat kawan-kawan lihat di pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Materi putusan ini pun ada 7 bagian. Untuk pembagian melihatnya lagi, yang pertama adalah kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini bagian yang sangat penting menurut saya, karena di sini adalah penunjukannya adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu materi muatan putusan ini mencantumkan
nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau juga tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Yang ketiga dalam materi ini adalah adanya ringkasan dari sebuah gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Yang keempat, adanya pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Yang kelima, adanya alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Yang keenam, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara itu juga disebutkan dalam materi muatan putusan. Dan yang terakhir adalah sudah pasti dengan adanya sebuah keputusan maka disebutkan hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutuskan, dan juga nama paniteranya, serta jangan lupa adanya sebuah keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Nah, ini ada sebuah materi muatan putusan yang menurut saya itu harus dilengkapi di dalam sebuah putusan tata usaha negara. Nah, di dalam prosesnya pun ada proses yang kelima, yaitu amar putusan, ya. Nah, kalau berkaitan dengan amar putusan ini, kawan-kawan mahasiswa dapat membaca langsung di pasal 97, ya. Jadi pasal 97 itu ada beberapa ayat, namun perihal tentang amar putusan ini ada di ayat 7, ya. Jadi amar putusan itu ada yang pertama sudah pasti gugatan ditolak, yang kedua gugatan dikabulkan, yang ketiga gugatan tidak diterima, dan yang keempat pastinya gugatan gugur. Jadi amar putusan itu dapat dia dalam pasal 97 ayat 7 dan ayat 8. Nah, dalam proses ini ada pula amar tambahan dari putusan peradilan tata usaha negara. Ya, jadi amar tambahan ini masih ada di pasal 97, namun ayat yang berbeda, ya, dapat dilihat dalam ayat 8 dan juga ayat 9. Nah, dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan, ya, kewajiban yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang mana di dalam hal ini yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, ya, kewajiban sebagaimana yang dimaksud di dalam amar tambahan ini, dia ada 3 kewajiban. Yang pertama adalah adanya pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Yang kedua, adanya pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan sebuah keputusan tata usaha negara yang baru. Dan yang ketiga adalah menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. Ya, jadi lihat lagi pasal 97 itu dihubungkan lagi dengan pasal 3, ya, dengan undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam prosesnya setelah adanya amar tambahan, kita bakal melihat adanya cara mengambil keputusan, ya. Nah, cara mengambil keputusan ini masih ada di pasal 97, namun ayatnya saja yang berbeda. Jadi kalau kita melihat cara pengambilan keputusannya dalam peradilan tata usaha negara, itu ada di ayat 3, ayat 4 dan juga ayat 5, ya, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Nah, yang berkaitan dengan cara pengambilan keputusan ini, maka putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, ya. Jadi dia ada pemufakatan bulat. Nah, namun hal ini dapat dikecualikan jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai pemufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak, ya, untuk dalam hal pengambilan keputusan dalam peradilan tata usaha negara. Nah, hal yang kedua adalah apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud di dalam ayat 3 tadi tidak dapat menghasilkan sebuah putusan ataupun musyawaratan yang ditunda sampai dengan musyawarah majelis berikutnya. Jadi ada penundaan antara keputusan yang pertama dengan keputusan majelis berikutnya, ya. Nah, selain itu juga pengambilan keputusan ini di bagian ketiganya adalah apabila dalam musyawarah majelis berikutnya yang sudah ditunda tadi tidak dapat diambil suara terbanyak, maka ini dapat kita lihat lagi, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukannya, ya. Jadi kalau tidak ada keseimbangan antara ketua putusan adil tadi tentang cara pengambilan putusan, maka dia ada 3 tahapan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dalam prosesnya pun ada juga jangka waktu penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah,
berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian sengketa tata usaha negara ini, dia memiliki waktu penyelesaian sengketa TUN ya adalah selama 5 bulan ya. Nah, dalam 5 bulan ini dasarnya adalah dapat dilihat di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 yang apabila penyelesaiannya lebih dari 5 bulan, maka hakim atau majelis hakim dapat melaporkan kepada Mahkamah Agung disertai dengan alasan-alasannya yang terkait dengan jangka waktu penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, di dalam proses ini pun ada proses yang ke-11 adalah minutasi putusan. Minutasi putusan ini ada di pasal 109 ayat 3 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, yang mana minutasi putusan ini adalah putusan harus ditandatangani oleh hakim yang memutuskan dan panitera pengganti yang turut bersidang selambat-lambatnya adalah 30 hari sesudah putusan diucapkan. Jadi di dalam peradilan tata usaha negara ini nggak putus hanya dengan 1 kali persidangan saja. Jadi pasti ada persidangan pertama, pendahuluan, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan akhirnya putusan ini diberikan sebuah ketetapan hukum. Nah, pastinya juga dalam keputusan ini mungkin tidak hanya ada 1 panitera, mungkin ada panitera yang lain. Nah, mereka wajib menandatangani surat putusan. Nah, jangka waktunya sudah saya sampaikan tadi ya, 30 hari sesudah putusan diucapkan. Nah, itu adalah minutasi putusan. Nah, habis itu ada lagi yang namanya upaya hukum banding ya. Nah, jadi dalam peradilan tata usaha negara terdapat juga banding. Nah, banding ini dapat kawan-kawan lihat di dalam pasal 112 ya, yang mana terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi ada jenjang peradilannya. Setelah di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak selesai, maka ada tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Nah, hal ini yang harus kita perhatikan kawan-kawan ya. Bagaimana nantinya apabila kawan-kawan menjadi lawyer ya, ataupun menjadi hakim, memahami bagaimana prosesnya ini. Nah, proses setelah adanya upaya banding masih ada lagi proses lagi ya, yaitu adalah upaya kasasi. Nah, kalau kasasi ini mungkin dapat kawan-kawan lihat ya, secara aturan hukumnya ada di pasal 131 ya, yang mana dalam kasasi ini terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Nah, ini finalnya adalah di sini ya, ada di Mahkamah Agung. Di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak selesai, masuk ke dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, belum selesai juga dari putusan banding, nah, masuk ke kasasi. Kasasi ada di pengadilan ataupun Mahkamah Agung ya. Nah, yang mana acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 ya, ayat 1-nya di pasal 131, coba dilihat kembali, yang mana dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ya. Jadi dia ada hubungan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, dengan peraturan yang lain. Nah, inilah perlu kita ketahui dan kita identifikasi kalau nanti kawan-kawan menjadi lawyer ataupun menjadi hakim. Nah, bagaimana kita memetakan putusan, bagaimana kita memetakan undang-undang yang terkait, ini harus sangat baik ya. Nah, setelah adanya upaya kasasi, maka ada lagi upaya hukum peninjauan kembali atau juga yang lebih kita kenal dengan yang namanya PK ya. Nah, PK ini terdapat di pasal 132 ya, yang mana terhadap sebuah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung ya. Nah, yang mana acara pemeriksaan peninjauan kembali yang dimaksud di dalam ayat 1 ya, pasal 132 ini dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 ya, kembali di Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang nomor 14 tahun 1985. Nah,
apabila kita sudah melalui 12 tahapan tadi di dalam yang namanya proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, dari tahap awal sampai dengan putusan juga eksekusi, maka tahap akhir adalah pelaksanaan putusan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Ya, jadi berkaitan dengan ini semua ada lagi namanya pelaksanaan putusan. Nah, kalau berkaitan dengan pelaksanaan putusan ini dapat kawan-kawan lihat di pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ya, yang mana salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atau perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama, selambat-lambatnya adalah dalam jangka waktu 14 hari. Nah, hari di sini adalah hari kerja. Jadi Sabtu, Minggu dan tanggal merah itu nggak dihitung. Ya, jadi kalau seumpamanya diterima putusan tanggal 1 itu hari Senin, Jumat Sabtunya nggak dihitung, Sabtu Minggunya nggak dihitung, dan juga tanggal merahnya nggak dihitung apabila tanggal merah ya. Nah, di dalam pelaksanaan putusan ini, apabila setelah 60 hari kerja putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya dalam pasal 116 ini, diterima tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Ya, jadi ini adalah beberapa tahapan di dalam proses pemeriksaan perkara dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, ini merupakan hal pokok yang harus dipahami sebenarnya di dalam yang namanya mata kuliah hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, ataupun ini menjadi pondasi kuat ya bagi kawan-kawan mahasiswa apabila nantinya dapat berproses di luar ya setelah lulus nanti, ataupun kawan-kawan menjadi pada lawyer. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila terdapat kesalahan ataupun hal-hal yang mungkin kurang berkenan, saya ucapkan maaf. Salam sehat untuk kita semua, tetap lakukan protokol 3M, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas semua kesehatan yang kita dapat pada hari ini. Oke, mungkin cukup sekian video saya. Untuk kali ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat selalu melakukan aktivitas sebagaimana biasanya dengan tetap melakukan protokol 3M ya. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai pemeriksaan perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara ya. Jadi kalau kita berbicara tentang proses pemeriksaan perkara, maka di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini harus didahului oleh pengajuan gugatan sampai dengan putusan dan juga eksekusi ya, yang mana proses berperkara di Peradilan Tata Usaha Negara pada intinya melalui tahapan-tahapan ya. Jadi ada 13 tahapan di dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara sampai dengan jatuhnya eksekusi. Pada tahap yang pertama adalah pemeriksaan pendahuluan. Nah, pemeriksaan pendahuluan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pemeriksaan administrasi di kepaniteraan. Yang kedua, adanya dismissal prosedur oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, berkaitan dengan dismissal prosedur ini dapat disaksikan di dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Setelah adanya dismissal prosedur, maka kita akan masuk ke dalam hal yang namanya pemeriksaan persiapan di dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Dasar hukumnya ada di pada pasal 63. Nah, bagian proses pemeriksaan yang kedua adalah adanya pemeriksaan persidangan. Nah, pemeriksaan persidangan ini itu dapat kita lihat dari pasal 74 ayat 1, pasal 74 ayat 1, pasal 75 ayat 1, ayat 2, pasal 100, pasal 97 ayat 1, dan juga pasal 108
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mana pasal-pasal yang saya sebutkan tadi itu ada 7 tahapan. Tahapan pertama adalah pembacaan gugatan, yang kedua pembacaan jawaban, yang ketiga adanya replik, yang keempat adanya duplik, yang kelima adanya sebuah pembuktian, ya. Yang ini pembuktian dapat di pasal 100, ya. Nah, setelah adanya pembuktian, maka kita akan melihat lagi ada lagi namanya kesimpulan. Setelah adanya kesimpulan yang diatur dalam pasal 97 ayat 1, maka terdapat pula yang namanya putusan, ya. Jadi putusan itu ada di pasal 108 mengenai peradilan tata usaha negara. Nah, pada proses yang ketiga itu adalah pembacaan putusan, ya. Nah, pembacaan putusan ini sebagaimana saya sebutkan tadi ada di pasal 108, ya, yang mana putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, jadi dapat disaksikan oleh masyarakat umum ataupun yang bersengketa. Yang kedua, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, maka atas perintah hakim, ketua sidang salinan putusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Jadi ada tembusannya, ya, hasil dari putusan pengadilan tata usaha negara ini. Setelah tadi dibacakan secara terbuka namun pihak-pihak tidak datang, maka akan dibuatkan sebuah surat tercatat kepada yang bersangkutan. Dan yang tahapan ketiga dalam pembacaan putusan adalah tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam pasal 108, akibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi ada kekuatan hukumnya apabila tidak dipatuhi sesuai dengan pasal 1, ya, ayat 1 sesuai dengan ayat 1 pasal 108, ya. Nah, yang keempat dari putusan ini adalah materi muatan putusan. Nah, kalau berbicara tentang materi muatan putusan ini, dapat kawan-kawan lihat di pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Materi putusan ini pun ada 7 bagian. Untuk pembagian melihatnya lagi, yang pertama adalah kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini bagian yang sangat penting menurut saya, karena di sini adalah penunjukannya adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu materi muatan putusan ini mencantumkan nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau juga tempat kedudukan para pihak yang bersengketa. Yang ketiga dalam materi ini adalah adanya ringkasan dari sebuah gugatan dan jawaban tergugat yang jelas. Yang keempat, adanya pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Yang kelima, adanya alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Yang keenam, amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara itu juga disebutkan dalam materi muatan putusan. Dan yang terakhir adalah sudah pasti dengan adanya sebuah keputusan maka disebutkan hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutuskan, dan juga nama paniteranya, serta jangan lupa adanya sebuah keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak. Nah, ini ada sebuah materi muatan putusan yang menurut saya itu harus dilengkapi di dalam sebuah putusan tata usaha negara. Nah, di dalam prosesnya pun ada proses yang kelima, yaitu amar putusan, ya. Nah, kalau berkaitan dengan amar putusan ini, kawan-kawan mahasiswa dapat membaca langsung di pasal 97, ya. Jadi pasal 97 itu ada beberapa ayat, namun perihal tentang amar putusan ini ada di ayat 7, ya. Jadi amar putusan itu ada yang pertama sudah pasti gugatan ditolak, yang kedua gugatan dikabulkan, yang ketiga gugatan tidak diterima, dan yang keempat pastinya gugatan gugur. Jadi amar putusan itu dapat dia dalam pasal 97 ayat 7 dan ayat 8. Nah, dalam proses ini ada pula amar tambahan dari putusan peradilan tata usaha negara. Ya, jadi amar tambahan ini masih ada di pasal 97, namun ayat yang berbeda, ya, dapat dilihat dalam ayat 8 dan juga ayat 9. Nah, dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan, ya, kewajiban yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang mana di dalam hal ini yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, ya,
kewajiban sebagaimana yang dimaksud di dalam amar tambahan ini, dia ada 3 kewajiban. Yang pertama adalah adanya pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan. Yang kedua, adanya pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan menerbitkan sebuah keputusan tata usaha negara yang baru. Dan yang ketiga adalah menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3. Ya, jadi dilihat lagi pasal 97 itu dihubungkan lagi dengan pasal 3 ya, dengan undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Dalam prosesnya setelah adanya amar tambahan, kita bakal melihat adanya cara mengambil keputusan. Ya. Nah, cara mengambil keputusan ini masih ada di pasal 97, namun ayatnya saja yang berbeda. Jadi kalau kita melihat cara pengambilan keputusannya dalam peradilan tata usaha negara, itu ada di ayat 3, ayat 4 dan juga ayat 5 ya, di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Nah, yang berkaitan dengan cara pengambilan keputusan ini, maka putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil pemufakatan bulat ya. Jadi dia ada pemufakatan bulat. Nah, namun hal ini dapat dikecualikan jika setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai pemufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak ya, untuk dalam hal pengambilan keputusan dalam peradilan tata usaha negara. Nah, hal yang kedua adalah apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud di dalam ayat 3 tadi tidak dapat menghasilkan sebuah putusan ataupun musyawaratan yang ditunda sampai dengan musyawarah majelis berikutnya. Jadi ada penundaan antara keputusan yang pertama dengan keputusan majelis berikutnya ya. Nah, selain itu juga pengambilan keputusan ini di bagian ketiganya adalah apabila dalam musyawarah majelis berikutnya yang sudah ditunda tadi tidak dapat diambil suara terbanyak, maka ini dapat kita lihat lagi, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukannya ya. Jadi kalau tidak ada keseimbangan antara ketua putusan adil tadi tentang cara pengambilan putusan, maka dia ada 3 tahapan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dalam prosesnya pun ada juga jangka waktu penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian sengketa tata usaha negara ini, dia memiliki waktu penyelesaian sengketa TUN ya adalah selama 5 bulan ya. Nah, dalam 5 bulan ini dasarnya adalah dapat dilihat di dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 yang apabila penyelesaiannya lebih dari 5 bulan, maka hakim atau majelis hakim dapat melaporkan kepada Mahkamah Agung disertai dengan alasan-alasannya yang terkait dengan jangka waktu penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, di dalam proses ini pun ada proses yang ke-11 adalah minutasi putusan. Minutasi putusan ini ada di pasal 109 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, yang mana minutasi putusan ini adalah putusan harus ditandatangani oleh hakim yang memutuskan dan panitera pengganti yang turut bersidang selambat-lambatnya adalah 30 hari sesudah putusan diucapkan. Jadi di dalam peradilan tata usaha negara ini nggak putus hanya dengan 1 kali persidangan saja. Jadi pasti ada persidangan pertama, pendahuluan, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan akhirnya putusan ini diberikan sebuah ketetapan hukum. Nah, pastinya juga dalam keputusan ini mungkin tidak hanya ada 1 panitera, mungkin ada panitera yang lain. Nah, mereka wajib menandatangani surat putusan. Nah, jangka waktunya sudah saya sampaikan tadi ya, 30 hari sesudah putusan diucapkan. Nah, itu adalah minutasi putusan. Nah, habis itu ada lagi yang namanya upaya hukum banding ya. Nah, jadi dalam peradilan tata usaha negara terdapat juga banding. Nah, banding ini dapat kawan-kawan lihat di dalam pasal 112 ya, yang mana terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada pengadilan tinggi tata usaha negara. Jadi ada jenjang peradilannya.
setelah di pengadilan tata usaha negara tidak selesai, maka ada tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah pengadilan tinggi tata usaha negara. Nah, hal ini yang harus kita perhatikan kawan-kawan, ya. Bagaimana nantinya apabila kawan-kawan menjadi lawyer, ya, ataupun menjadi hakim, memahami bagaimana prosesnya ini. Nah, proses setelah adanya upaya banding masih ada lagi proses lagi, ya, yaitu adalah upaya kasasi. Nah, kalau kasasi ini mungkin dapat kawan-kawan lihat, ya, secara aturan hukumnya ada di pasal 131, ya, yang mana dalam kasasi ini terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Nah, ini finalnya adalah di sini, ya, ada di Mahkamah Agung. Di pengadilan tata usaha negara tidak selesai, masuk ke dalam pengadilan tinggi tata usaha negara, belum selesai juga dari putusan banding, masuk ke kasasi. Kasasi ada di pengadilan ataupun Mahkamah Agung, ya. Nah, yang mana acara pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1, ya, ayat satunya di pasal 131, coba dilihat kembali, yang mana dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ya. Jadi dia ada hubungan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, dengan peraturan yang lain. Nah, inilah perlu kita ketahui dan kita identifikasi kalau nanti kawan-kawan menjadi lawyer ataupun menjadi hakim. Nah, bagaimana kita memetakan putusan, bagaimana kita memetakan undang-undang yang terkait, ini harus sangat baik, ya. Nah, setelah adanya upaya kasasi, maka ada lagi upaya hukum peninjauan kembali, atau juga yang lebih kita kenal dengan yang namanya PK, ya. Nah, PK ini terdapat di pasal 132, ya, yang mana terhadap sebuah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, ya. Nah, yang mana acara pemeriksaan peninjauan kembali yang dimaksud di dalam ayat 1, ya, pasal 132 ini dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1, ya, kembali di Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Nah, apabila kita sudah melalui 12 tahapan tadi di dalam yang namanya proses pemeriksaan perkara di pengadilan tata usaha negara, dari tahap awal sampai dengan putusan juga eksekusi, maka tahap akhir adalah pelaksanaan putusan dari peradilan tata usaha negara, ya. Jadi berkaitan dengan ini semua ada lagi namanya pelaksanaan putusan. Nah, kalau berkaitan dengan pelaksanaan putusan ini dapat kawan-kawan lihat di pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ya, yang mana salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atau perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya adalah dalam jangka waktu 14 hari. Nah, hari di sini adalah hari kerja. Jadi Sabtu, Minggu, dan tanggal merah itu nggak dihitung, ya. Jadi kalau seumpamanya diterima putusan tanggal 1, itu hari Senin, Jumat, Sabtunya nggak dihitung, Sabtu Minggunya nggak dihitung, dan juga tanggal merahnya nggak dihitung apabila ada tanggal merah, ya. Nah, di dalam pelaksanaan putusan ini apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan tata usaha negara telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya, dalam pasal 116 ini, diterima tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, ya. Jadi ini adalah beberapa tahapan di dalam proses pemeriksaan perkara dalam peradilan tata usaha negara. Nah, ini merupakan hal pokok yang harus dipahami sebenarnya di dalam yang namanya mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara, ataupun ini menjadi pondasi kuat, ya, bagi kawan-kawan mahasiswa apabila nantinya dapat berproses di luar, ya, setelah lulus nanti ataupun kawan-kawan menjadi pada lawyer. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan yang dapat saya berikan.
Apabila terdapat kesalahan ataupun hal-hal yang mungkin kurang berkenan, saya ucapkan maaf. Salam sehat untuk kita semua. Tetap lakukan protokol 3M dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas semua kesehatan yang kita dapat pada hari ini. Oke, mungkin cukup sekian video saya. Untuk kali ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.